lama tidak bikin seperti ini. Dari kemarin tuh lagi males-malesnya kuliah, terus kepikiran lagi kenapa gue ambil bahasa Inggris, padahal minat gue banyak di berbagai bidang. Contoh masak, gue bisa masak, gue juga suka masak. Kayak masak itu bikin gue senang, kayak gue senang masak gitu loh, kayak happy aja, have fun aja gitu. Baca buku juga suka dari dulu kan, senang juga baca buku. Terus kan gue juga punya tekad buat ngoleksi buku, bikin perpustakaan dan lain sebagainya gitu kan. Kenapa gue nggak ambil bahasa Indonesia aja? Kan itu sejenis ya. Tahu nggak sejarah? Gue juga suka, masa lalu gue suka, sejarah gue suka, kayak ya sejarah menarik aja, gue suka aja gitu loh. Kalau gue disuruh belajar sejarah ya oke aja, gue mau, gue bakal belajar, gue bisa gitu loh. Tapi kenapa bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu sangat tidak menarik di benak, sangat tidak, kayak nggak ada tempat aja itu di otak gue, di pikiran gue, di hati gue, kayak bahasa Inggris nggak ada minatnya buat belajar bahasa Inggris gitu loh. Tapi kenapa gue ambil jurusan bahasa Inggris? Oke, dulu mungkin gue pas semester 1 ngambil jurusan bahasa Inggris itu nanti juga bisa berjalannya waktu, belajar nanti juga bisa kayak yang lain-lain kan. Kayak yang lain-lain, gue yang dulu nggak terlalu suka sejarah, akhirnya gue jadi suka sejarah. Yang dulu gue nggak terlalu suka masak, akhirnya gue bisa masak berjalannya waktu gitu kan. Tapi anehnya gue ambil jurusan bahasa Inggris, tapi sampai sekarang gue udah semester 5, bahasa Inggris itu masih nggak menarik buat gue. Gue belajar bahasa Inggris gue sangat kayak males banget, gak mau banget gue belajar bahasa Inggris. Kayak gue udah beli beberapa buku, gue udah coba beberapa buku Inggris, bukan kayak kan suka buku ya, siapa tahu dengan adanya buku yang menarik atau dengan hal-hal seperti itu gue bakal suka nih belajar bahasa Inggris, kosakata baru dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Oke, gue cari yang lain. Film gue suka drakor kan, gue suka film Indonesia juga beberapa gue suka, tergantung kesan pesannya gitu kan. Gue lebih suka sih drakor ya. Nah, gue coba nih film barat, film Inggris gitulah ya. Sekali gue nonton, 2 kali, tapi gitu nggak nyambung dan nggak, ya udah gue nonton enjoying, nikmatin alurnya doang, nggak kayak memperhatiin bahasanya gitu loh. Niatnya belajar tapi jadi kayak udahlah. Dan sampai sekarang gue nggak pernah nonton film barat lagi, nggak pernah nonton film Inggris lagi. Gue nonton drakor. Malahan gue kalau nonton drakor kadang gue jadi tahu kosakata. Aduh. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Kayak sampai mana tadi ya? Pokoknya itulah. Udah semester 5, gue dulu mikirnya drakor gue malah jadi bisa ini kosakata Korea daripada kosakata Inggris, lebih bisa itu. Semester 5 loh bos, semester 5 dari semester 1, 2, 3, 4, 5, dan gue ngerasa nggak ada peningkatan gitu loh. Gue dulu mikir masih pas semester 1 gitu ya, yang lain-lain udah pada bisa di bahasa Inggris. Ya mungkin emang merekanya kan dari SMK bagus lah ya, Jakarta bahasa Inggris nomor awal kan. Mereka udah pada bisa bahasa Inggris nih, setidaknya mereka tahu kosakatanya lah, atau baca, bicara itu tuh udah bisa lah ya, level ya anak-anak kuliah gimana levelnya ya segitu. Nah gue tuh kalau bahasa Inggris udah kayak anak TK belajar baca, sumpah.
Gue kalau pelajar bahasa Inggris, kalau semisal dosennya full Inggris, hah, ngangong, ih gila ini Pak dosen bilang apa gitu. Gue dulu mikirnya tuh antar berjalannya waktu juga gue bisa dikit-dikit, gue bisa ngejar mereka gitu kan. Ya setidaknya ada peningkatan gitu lah ya, sedikit-dikit. Ini sudah semester 5, 2 tahun setengah gue kuliah, dan gue merasa dalam bahasa Inggris gak ada peningkatan apa-apa. Makanya gue rajin kuliah, terus nurut lah ya sama dosen, disuruh beli buku ini, beli buku, disuruh ini di ini, ngerjain tugas. Setidaknya ketika gue nggak paham, nggak bisa ngejar di bidangnya, di bidang bahasa Inggrisnya, setidaknya gue rajin dalam kuliahnya. Gitu sih yang gue pikir. Enggak lah, pada intinya nggak tahu kapan gue bakal bisa bahasa Inggris, tapi yang jelas gue bakal selesaikan kuliah ini. Semoga aja kedepannya tidak terlalu berbahaya untuk otak gue dan untuk diri ini ya, terutama bisa menjalaninya. Jadi sih kayaknya itu aja yang pengen gue sampaikan. Oh iya, dari 2 minggu lalu gue sakit, tahu nggak sih? Minggu pertama ya, nggak, sebelum itu gue kan head tanggal 18-an bulan lalu ya. Sebelum itu gue sakit perut ya, gue mikir kali ini efek mau head kali ya, gue sakit perut gitu kan. Tuh sakit perut malam semalaman gak berhenti kan. Di situ ternyata 4 hariannya head beneran. Udah tenang nih gue, head ternyata. Nah ketika head pun gue sakit perut juga. Gue masih mikir efek head ini gitu. Giliran gue udah selesai headnya, tepat 2 minggu lalu lah, pokoknya 2 minggu lalu gue sakit perut lagi, plus badan gue panas, demam. Udah 2 hari pusing, demam, sakit perut, sembuh, tapi masih batuk sampai suara bindang. Udah itu seminggu yang balik lagi hari Minggu lagi. Nah gue udah gak panas lagi, tapi gue masih sering sakit perut sama batuk-batuk. Sampai sekarang masih batuk, cuman ini udah mending. Nah sekarang kalau batuk tuh perut gue sakit gitu, kayak tekan gitu lah. Gimana sih? Aja saya, pokoknya gitu lah. Tapi I'm okay, sekarang udah baik-baik saja. Hey. Doain semoga bisa lulus tepat waktu dan selesai kuliahnya. Walaupun tapi ya nggak apa-apa deh. Gue mikir ya, berarti gue disuruh ambil jurusan bahasa Inggris nih biar gue tahu bahasa Inggris itu gimana, biar gue tahu bahasa Inggris. Walaupun kenyataannya gue nggak suka bahasa Inggris gitu loh. Kayak mungkin kenapa nggak sejarah gue bisa belajar otodidak karena gue punya kayak minat sendiri gitu loh buat belajar sejarah. Tapi kalau bahasa Inggris boro-boro gue nggak minat sama sekali, jadi nggak ada dorongan buat gue belajar bahasa Inggris. Makanya mungkin gue disuruh, takdir gue ngambil bahasa Inggris biar gue setidaknya membuka jendela untuk bahasa Inggris, membuka pintu bahasa Inggris kan. Oke, bye bye, see you, bye, love you.